Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Leli Turliah, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Lewidamar, Kabupaten Lebak, akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya yang saya hormati. Perkenalkan, udah tahu ya Kak ya Bu. Nama saya Leli Turliah. Saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini suatu persyaratan dari tugas calon guru penggerak untuk angkatan 10. Saya ditugaskan untuk mendiseminasikan budaya positif ya. Nah, Bapak Ibu terima kasih sudah berkenan hadir di sini ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kelihatan layarnya Bapak Ibu? Kelihatan ya. Oke, di sini Bapak Ibu diharapkan untuk menjawab setuju atau tidak setuju ya. Nomor 1 apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ada alasannya enggak? Boleh? Takutnya Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan gitu. Mengapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Emang iya begitu? Boleh Bapak Ibu? Karena si anaknya itu pun menjadi motivasi kalau dihukum sama orang tuanya, jadi dia punya rasa motivasi. Jadi Ya. ketika anak membuat kesalahan kemudian dihukum atas kesalahan tersebut, maka si anak itu akan menjadi disiplin, berubah ya. Jadi bahan pembelajaran dari kesalahan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang mau memberikan alasan? Mengapa setuju? Atau mengapa tidak setuju? Jadi setuju semuanya ya? Ya, Nah, oke, kita lanjut yang terakhir. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Ada yang mau memberikan pendapat? Bapak Ibu? Karena untuk memberikan semangat kepada si anak. Karena untuk memberikan semangat ya kepada anak, makanya siswa itu diberikan suatu penghargaan ya. Oke, terima kasih Ibu Lidi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Ada yang tahu disiplin positif itu apa? Disiplin apa? Positif apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Iya, terima kasih. Hebat sekali. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa nih? Nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu nilai yang baik ya. Jadi nilai-nilai baik secara umum. Ya. Nah, bisa dilihat ya oleh Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan.
Disiplin berasal dari bahasa Latin. Apa namanya? Disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu namanya disiplin. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi apa yang kita ketahui? Nilai-nilai baik secara umum. Apa saja nih nilai-nilainya? Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu sudah pasti. Ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya ya. Iya. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah, menurut Diane Gose, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dari motivasi intrinsik ya datangnya. Nah, kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu juga sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Ada lagunya. Bagaimana lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekarang buat Bapak Ibu semua. Ya. Nah, selanjutnya contoh budaya positif. Kita tahu ya bahwa budaya positif itu apa? Sesuatu yang baik yang dilakukan, kebiasaan ya. Ada berapa nih? Lihat kita contoh-contohnya, yaitu kebiasaan salam dan sapa ya. Ketika kita bertemu dengan guru, sesama guru, kepala sekolah atau teman kita, itu kita harus melakukan salam dan juga menyapa ya. Itu masuk ke dalam kebiasaan positif atau kita sebut dengan budaya positif ya. Yang kedua yaitu kebiasaan saling membantu atau gotong royong. Ketiga, kebiasaan menghargai perbedaan. Betul ya Bapak Ibu? Selanjutnya sikap disiplin. Itu sudah pasti ya. Yang kelima, sikap refleksi diri ya. Apa itu refleksi? Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada evaluasi buat diri kita sendiri ya. Oh, kita kurang baik nih, besok-besok kita lebih baik deh. Oh, kita sudah baik, jadi besok-besok kita jangan menurun baiknya. Jadi kalau bisa harus lebih baik ya. Yang keenam apa? Menghargai pendapat orang lain. Iya. Kalau kita tidak menghargai pendapat orang lain, nanti itu akan terjadi perseteruan ya, permasalahan. Maka kita harus menghargai pendapat orang lain ya. Terus yang selanjutnya berkolaborasi. Berkolaborasi itu apa? Bekerja sama ya. Terus senantiasa bersyukur, berani mengambil resiko dan berpikir kritis. Itu contoh-contoh dari budaya positif. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Ini bahasa
seperti sudah tahu gitu ya, namun kita belum paham apa itu restitusi ya. Sudah paham belum Bapak Ibu restitusi? Siap. Oh paham, iya bagus sekali ya. Nah di sini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Ada yang tahu Bapak Ibu motivasi eksternal itu seperti apa dan motivasi internal itu seperti apa? Nah ada di sini motivasi eksternal itu seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi contoh nih, seorang murid harus mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, maka akan dihukum. Akhirnya murid itu mengerjakan PR karena takut dihukum. Itu dapat motivasi dari eksternal, yaitu dari luar, bukan dari diri sendiri. Karena diri sendiri merasa takut dihukum, maka dia termotivasi oleh orang lain untuk mengerjakan PR. Tuh, itu adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar, ya Bapak Ibu. Iya. Nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini juga motivasi dari eksternal atau dari luar. Ya. Nah yang terakhir yaitu motivasi internal nih. Tujuan disiplin positif itu adalah memiliki motivasi internal. Apa nih motivasi internal? Di sini kalimatnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi punya motivasi dari dalam diri sendiri itu adalah motivasi yang terbaik dibandingkan dari motivasi eksternal ya. Biasanya kalau dari motivasi eksternal itu hanya angin berlalu saja. Paling kita semangat kalau ada yang memotivasi. Kalau tidak ada yang memotivasi itu tidak semangat. Maka diadakannya tujuan disiplin positif itu yaitu menguatkan motivasi internalnya. Jadi kita harus memiliki motivasi dari dalam diri sendiri itu untuk menguatkan diri sendiri melakukan sesuatu yang baik ya Bapak Ibu. Nah, ya ini Bapak Ibu sudah kenal ya dengan foto ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu adalah merdeka ya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Sebenarnya penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tuh ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, ini ada kolom yang kosong. Bapak Ibu jawab saja. Ya. Lihat kita nomor 1. Di sini isinya hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini kalimat yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman? Kalau konsekuensi, kenapa itu bisa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sudah terlambat. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Boleh dijelaskan? Kenapa hukuman? Karena hukuman ada ya. Yang konsekuensi ada?
aturan. Karena melanggar aturannya harus menggunakan Masker. masker. Karena tidak menggunakan masker maka harus push up ya 15 kali. Oke, terima kasih. Nah, kita selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid udah nyoret-nyoret kertas punya temannya. Akhirnya dia itu harus menggantikan kertas yang dicoret-coret tersebut. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Bisa dijelaskan? Karena ini Bu, ada sebab dan akibat. Jadi karena dia membuat kertas temannya yang sebatas yang tapi harus diganti. Ya, Dia harus diganti ya karena kesalahannya itu setelah mencoret-coret punya teman, maka dia harus menggantikan punya temannya karena tadinya juga kertasnya itu tidak ada coret-coretnya. Oke, terima kasih. Hebat sekali Bapak Ibu ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi. Tadinya di meja ada wadah air, ya. Kemudian tersenggol. Akhirnya dia mengelap sendiri. Air yang tumpah tadi itu termasuk ke Konsekuensi. konsekuensi. Mengapa demikian? Karena Kejadiannya sekarang tidak sengaja Bu, jadi otomatis langsung berlah. jadi tidak sengaja, kemudian dia bertanggung jawab atas yang dia lakukan ya. Iya, hebat sekali Bapak Ibu. Ya, selanjutnya murid disuruh mengenakan sepatu seharian, bukan ini. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu selama seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi murid tersebut ke sekolah pakai sepatu putih. Padahal peraturannya tidak boleh menggunakan sepatu putih, harus menggunakan sepatu hitam. Akhirnya murid tersebut disuruh nyeker, gitu ya. Selama sekolah dia tidak boleh menggunakan sepatu karena dia sudah menggunakan sepatu putih. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa? Karena dia tidak mematuhi peraturan. Karena dia telah melanggar peraturan. Oke, bagus sekali. Nah, yang terakhir apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ini khusus pelajaran PJOK. Kata guru PJOK, kalau kalian terlambat, itu kalian harus mengelilingi lapangan 2 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nah di sini ada jawaban yang benar setelah layar yang kosong ini. Kita lihat jawaban yang benar ya Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu jawab. Nah, jadi tadi mencatat 100 kali di dalam buku itu masuk ke hukuman, betul ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Sudah betul ya Bapak Ibu jawabnya? Iya. Namun yang terakhir tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Karena ini sudah disampaikan oleh guru PJOK. Konsekuensinya jika kalian terlambat maka kalian harus mengelilingi lapangan basket ya, begitu. Hukuman atau konsekuensi. Nah, udah tahu Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, kita baca ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Nah, kalau di konsekuensi ini sebenarnya diri sendiri itu sudah tahu kalau kita melakukan ini konsekuensinya pasti ini, ya. Nah, kalau hukuman, kalau kita melakukan sesuatu yang salah itu harus dihukum. Dihukum itu
restitusi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi ketika yang tadi siswa itu melakukan kesalahan, jadi dihukum. Akhirnya dia merasakan malu di sekolah itu. Rasa malu itu tidak sebentar waktunya. Jadi untuk menghilangkan rasa malu itu memerlukan jangka waktu yang lama. Dia sudah malu kepada teman, malu kepada guru, gitu ya. Maka sebenarnya hukuman itu tidak diperbolehkan di dalam suatu instansi, suatu sekolah, ya, karena ini banyak hal yang negatif gitu ketika anak itu dihukum. Jadi kalau konsekuensi ini mengingat anak itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya, gitu ya, beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi anak itu sudah tahu apa yang dia lakukan, itu pasti ada konsekuensinya, ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Apa itu restitusi? Kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu pernah lihat nggak murid Bapak Ibu sudah melakukan suatu kesalahan? Contohnya terlambat sekolah atau datang ke kelas terlambat atau tidak mengerjakan tugas, ya, pernah ya? Sehingga bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau dilakukan suatu restitusi atas kesalahan mereka, itu dilakukanlah segitiga restitusi namanya. Di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada mengenai hukuman, ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Jadi hukuman itu membuat identitas gagal, ya. Ini artinya hukuman itu berbentuk negatif, ya. Kalau konsekuensi menghasilkan identitas yang sukses, ya, atau disiplin dari konsekuensi. Namun konsekuensi ini bersifat netral, jadi umum, ya. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tetapi untuk yang restitusi ini bernilai positif, ya. Ketika ada suatu permasalahan maka dilakukanlah restitusi. Jadi restitusi itu ketika murid kita melakukan kesalahan bukan dihukum, tetapi dicari bersama solusi dari permasalahan itu apa, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Maka itu adalah namanya restitusi, ya, bukan menghukum. Tuh ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Beda ya. Kalau menebus kesalahan itu apa? Sama seperti hukuman, ya. Kalau kita menebus kesalahan itu sama seperti hukuman. Namun restitusi itu untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu tidak diulangi lagi, tetapi diperbaiki, ya, mencari solusinya. Nah, yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ya, bukan pada permasalahan. Jika kita dilakukan ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, kemudian fokus terhadap masalah, nanti masalahnya akan semakin lebar dan panjang, ya, untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau kita melakukan bagaimana nih solusinya, nanti masalahnya akan segera selesai. Maka dilakukanlah suatu restitusi, ya. Yang terakhir,
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi memperbaiki dirinya ya, bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas sudah melakukan keyakinan kelas atau belum? Sudah. Sudah ya, berarti sudah tahu ya Bapak Ibu keyakinan kelas itu apa ya? Ya. Oke, nah sebenarnya dulu di sekolah itu bukan keyakinan kelas, tetapi peraturan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan sekarang itu ada keyakinan kelas ya. Nah, perbedaan nih pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kebaca nggak Bapak Ibu? Baca. Nah, di peraturan itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Berarti pikiran siswa kita itu bagaimana? Kalau kita membuat peraturan, membuang sampah pada tempatnya, berarti siswa itu fokus terhadap ada sampah harus dibuang. Ya. Kalau keyakinan kelas, apa? Kebersihan, kenyamanan di dalam kelas. Bagaimana diri sendiri itu sadar bahwa di dalam kelas itu bagaimana di kelas kita bikin bersih dan bikin nyaman di kelas. Seperti apa? Otomatis sudah pasti harus bersih, ya, harus rapi. Itu yang membuat kita nyaman di dalam kelas. Tapi kalau peraturan fokusnya ke sampah aja, buang sampah. Tadi tidak merasa nyaman, merasa terbebani oleh peraturan tersebut. Males amat mau buang sampah, ya, kayak gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu tertanam motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Jadi dibuatlah kebersihan, kenyamanan di kelas. Sudah pasti kita membersihkan secara bersama-sama, ya, tidak seperti peraturan kelas, seperti ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, membuka ruang diskusi, ya. Jadi antara wali kelas dengan siswa itu berada di satu ruang kelas, ya, secara bersama. Kemudian mencatat pendapat murid. Jadi dibolehkan guru kelasnya itu apa saja nih keyakinan kelas yang kita buat, boleh antara guru dengan murid itu bekerja sama, ya. Dan yang terakhir merumuskan keyakinan. Nah, ketika selesai punya beberapa poin pendapat murid dan juga pendapat guru, maka dihasilkan sebuah keyakinan kelas, ya, beberapa kalimat, ya. Di situ. Nah, ini membuat keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas seperti ini. Di peraturan kelas ada begini: menghargai yang berbicara, berarti harus menghargai, menjaga barang sendiri yang dipinjam, menjaga kedamaian dan ketentraman. Nah, keyakinan kelasnya apa? Hormat, menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sebenarnya kalimatnya simple, ya, tapi mudah dipahami dan juga kalau dalam bahasa Sunda mudah diregepkan ke hati, ya kan? Keyakinan itu sudah pasti berupa motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Hormat, menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti sudah pasti tidak ada kata bully, tidak ada kata tidak menghargai, gitu. Jadi sudah dalam keyakinan kelas itu kalimatnya berupa kalimat yang bermakna. Di sini di peraturan kelas belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi di keyakinan kelas itu bagaimana? Bekerja dengan baik dan tekun, lebih simpel, ya. Nah, di peraturan kelas juga ini datang tepat waktu, peduli kepada teman, ramah kepada guru dan teman. Tetapi di keyakinan kelas menjadi semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Jadi saling, ya. Itu membuat keyakinan kelas. Nah, silakan Bapak Ibu di sini kan ada
kebersihan, semangat. Terus apa lagi? Itu ya keyakinan kelas ya. Oke, di sini ada gerak kosong lagi. Diisi dengan kalimat keyakinan kelas. Oke, lihat Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti apa? Apa? Disiplin atau tanggung jawab? Iya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tanggung jawab. Nanti mau bagaimanapun, tetap kita harus tanggung jawab, gitu ya. Iya, kalau ini dilarang mengganggu orang lain. Dilarang itu kan negatif, tidak boleh diadakan dalam suatu keyakinan. Jadi harus positif aja. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, ya. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Untuk apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan juga kita bersabar. Gunakan masker. Untuk apa? Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas karena ada koridor. Keselamatan dan keamanan. Jadi itu langsung kata-kata yang positif. Tidak ada kata dilarang, jangan, gitu ya. Jadi semuanya positif saja. Ya, menjadi sebuah budaya positif. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita seorang manusia bukan? Iya. Manusia punya kebutuhan? Punya. Apa kebutuhan Bapak Ibu? Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Butuh apa? Kasih sayang. Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu sudah pasti, semua manusia itu punya kebutuhan seperti itu, ya. Butuh penguasaan. Kadang kita tidak hanya tertekan oleh suatu peraturan aja, kita juga butuh suatu penguasaan, ya. Butuh penguasaan. Butuh apa lagi? Kesenangan. Bapak Ibu butuh nggak kesenangan? Betul banget. Butuh. Ada nggak butuh kesedihan? Betul juga. Butuh juga. Tapi di sini tidak ada, ya. Ada juga butuh kebebasan. Butuh bebas, ya. Betul sedih tapi ada saatnya. Ada saatnya, ya. Ya. Nah, kita butuh bertahan hidup, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Apa yang belum Bapak Ibu miliki dari kebutuhan tersebut? Kalau saya apa ya? Penguasaan. Karena saya di sini maupun di rumah ada yang menguasai. Gitu. Saya di rumah dikuasai oleh suami sama anak. Gitu ya. Kalau saya kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Iya, memang berbeda-beda ya. Kebutuhan yang belum terpenuhi apa saja. Oke. Di sini ada sebuah 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, di sini saya akan menyajikan sebuah video, ya, kita saksikan sama-sama. Di sini videonya ada siswa yang terlambat ke sekolah. Jadi guru menjadi 5 posisi kontrol. Oke, kita saksikan ya. Apa saja? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat membenahi dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya.
2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir walaupun di sekolah dan lihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kita sudah ini ya menyaksikan tadi tentang siapa murid kita dari Naren ya. Naren itu terlambat ke sekolah ya. Bagaimana seharusnya kita menjadi seorang guru itu harus menjadi posisi yang mana? Menjadi posisi manajer ya. Yang tidak boleh itu menjadi posisi yang mana? Hukum dan membuat rasa bersalah ya. Tadi sudah dijelaskan yang pertama dan yang kedua itu menjadi penghukum dan merasa bersalah. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Tadi penghukum ya, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau dan menjadi manajer. Yang tidak boleh itu sebenarnya penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tidak boleh ya menjadi seorang guru itu. Tidak boleh menghukum dan juga membuat orang merasa bersalah. Yang boleh memang menjadi teman. Tetapi kalau teman mungkin kepada guru yang menjadi teman aja. Tetapi kalau bukan yang menjadi teman itu tidak baik gitu. Seperti yang tadi Naren berbuat baik hanya kepada yang merasa baik kepada dia. Jadi kepada yang tidak baik kepada dia tidak mau gitu ya. Tetap terlambat. Menjadi pemantau. Kalau pemantau itu harus selalu memantau aja. Kalau tidak terpantau, ya udah, berarti kelakuannya tidak ada perubahan. Tetapi kalau jadi manajer, siswa itu akan mempunyai motivasi dari intrinsik, menyadarkan dirinya sendiri gitu. Tidak fokus terhadap masalah, tetapi fokusnya kepada solusinya. Yang harus dilakukan itu apa? Tadi menurut Naren, masalahnya apa? Naren terlambat datang ke sekolah, tetapi tidak fokus kepada masalahnya. Ya udah, nggak apa-apa. Tetapi harus ada perubahan. Bagaimana caranya? Jadi fokus terhadap solusinya. Bagaimana caranya agar Naren tidak terlambat lagi? Berarti harus menyetel alarm dan diingatkan oleh kakaknya. Kakaknya siapa namanya? Kak Emma dan juga ibunya ya. Jadi fokus kepada solusinya ya. Nah, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakannya yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya mengatakan seperti itu. Kalau penghukum bilangnya seperti apa?
kamu tidak pernah benar melakukannya, ya berarti itu otomatis sudah menyalahkan, sudah pasti menghukum. Menjadi teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ada yang begitu? Ada ya? Iya, ada yang begitu. Yang memantau bagaimana? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi mungkin pakai hadiah ya, suatu penghargaan. Kalau jadi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi diri sendiri itu harus introspeksi. Oh, saya telah berbuat salah. Berarti saya harus menyelesaikannya seperti apa, gitu, dan bagaimana. Kalau mau hukum tadi kamu selalu yang paling terakhir, gitu. Bahasanya agak nada tinggi ya. Nah, di sini tadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi udah validasi kebutuhan, menerapkan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ya. Sama kelima posisi kontrol tadi masuk ke menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana guru harus bilang seperti apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah, berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikannya permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu tersiap baik pada dirimu sendiri? Ya, begitu kan? Ya. Nah, ini validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan dasarnya. Apakah itu power, ataukah freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, jadi guru kata-katanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, gitu ya. Tapi kamu tidak melakukannya kan, itu. Jadi untuk validasi kebutuhan, kamu pasti punya alasan apa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tanamkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, jadi ini perubahan-perubahan untuk diri sendiri gitu ya, ketika telah melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan itu siapa tahu siswa melakukan kesalahan itu karena memenuhi kebutuhannya. Ya, contoh ada yang merokok kan, kebutuhannya yaitu merokok gitu. Tapi di beda situasi merokok itu diperbolehkan, tapi di satu posisi lain merokok itu tidak boleh ya. Nah, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi pokoknya membuat diri siswa itu berpikir gitu ya, apa yang memang harus dia lakukan, dan dia melakukannya itu harus yang bagaimana yang harus dia lakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kesimpulan budaya positif. Kesimpulannya apa? Silakan. Bapak Ibu ada yang mau membacakan? Ya boleh. Budaya positif siswa di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan, baik yang dijalankan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun tenaga pendidikan lainnya. Budaya positif di lingkungan sekolah
berorientasi pada pengembangan karakter siswa agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, dan sikap kritis. Dalam mewujudkan budaya positif siswa di sekolah diperlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Guru dan tenaga pendidikan lainnya harus menjadi teladan bagi siswa dalam berperilaku positif. Iya, terima kasih Pak Kiki ya. Jadi budaya positif itu budaya nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan baik pokoknya ya. Budaya positif kebiasaan baik yang selalu dilakukan oleh seluruh warga sekolah ya. Nah, sebenarnya di sini masih ada video tentang suatu kasus. Apa itu selalu itu tidak karena sekarang sudah jam 8 berarti berbuat hal ini manusiawi karena pasti ada alasan. Apa alasan kalau tidak melakukan? Biasanya siapa yang melakukan alasan lain? Saya tapi tetap kamu harus meningkatkan sikap yang berlebihan. Apa masih ingat keyakinan sekolah kita apa? Menurut Lois, keyakinan sekolah apa yang perlu ditanamkan dalam diri Lois? Oke, betul sekali. Kalau ini apakah Lois mau memperbaiki diri? Bagaimana cara Lois memperbaikinya? Sekarang belajarnya, pembelajarannya. Bagaimana? Baik, itu bisa dilakukan. Kemudian besok hari apakah Lois bisa tidak datang mengajar lagi? Ya Bu, bisa. Saya akan minta waktu. Saya akan jalan supaya saya tidak lagi. Baik, sebentar ini usaha kamu memperbaiki. Sekarang silakan ya, ikuti bacaan. Iya. Sekarang kita semua Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan barusan ini apa tadi? Posisi apa? Posisi manajer. Jadi tidak menyalahkan, namun harus ada perubahan. Ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya mengganggu waktu Bapak Ibu semua di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah berkenan untuk tugas aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu mendefinisikan mengenai